Yai Wahid ketika sudah berhadapan dengan santri, beliau itu total istiqomah dan mengorientasikan seluruh energinya, waktu, pikiran, tenaga itu untuk santri. Mengajar itu mulai dari pagi sekitar jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara dengan pesantren tentang lembaga pendidikan Islam di Jawa, di Nusantara yang bernama pesantren, saya teringat dengan kiai saya, Romo Yai Abdul Wahid Zuhdi, ketika saya belajar di Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandung Sari, Grobogan, Jawa Tengah. Saya mendapatkan keteladanan tentang apa itu pesantren, tentang figur seorang kiai, dan kegigihan, keulatan, keistiqomahan, dan keikhlasan kiai dalam mendidik, memberikan cahaya, nur kepada para santrinya. Kiai Wahid itu para santri biasa manggil. Yang khas dari beliau, salah satunya, karena saya tentu terbatas untuk mendeskripsikan figur beliau secara utuh, saya akan ambil satu sudut. Yai Wahid ketika sudah berhadapan dengan santri, beliau itu total istiqomah dan mengorientasikan seluruh energinya, waktu, pikiran, tenaga itu untuk santri. Mengajar itu mulai dari pagi sekitar jam 6, kurang lebih jam 6 itu sudah ngaji Ihya. Nanti agak siang sedikit, jam 8 sampai menjelang duhur, sekitar itu mulai dari para santri yang dasar, habis duhur jam 1 sampai asar, habis maghrib, habis isya, itu memberikan pengajian kepada santri 24 jam. Itu saja masih meluangkan waktu untuk mengisi pengajian di masyarakat. Apabila masyarakat ingin beliau hadir, itu masih aktif di organisasi sosial masyarakat. Jadi kiai dalam konteks ini yang saya pahami adalah dua hal. Waktunya betul-betul untuk santri di pesantren yang beliau asuh. Yang kedua, yaitu hadir di tengah masyarakat, menjadi cahaya, pencerah, menjadi figur yang ngayomi di masyarakat. Ini tentu berbeda dengan perkembangan atau asumsi masyarakat kita tentang pesantren hari ini. Kalau tadi kiai-kiai sepuh memberikan kata kunci, pesantren itu memberikan pendidikan, hadir untuk santrinya dan masyarakat. Turun langsung, kiai itu mengajar, mendidik. Maka hari ini agak bergeser. Nanti akan saya ulas itu. Nah, selain dua hal ini, selain secara lahir kiai itu hadir di masyarakat, juga di santrinya, kiai ini juga hadir membimbing para santrinya, sampai ketika para santri ini sudah kembali ke tengah keluarga dan masyarakatnya, dan menjadi pribadi-pribadi yang pada umumnya berkeluarga dan seterusnya. Ini kiai masih memberikan perhatian, masih ngemong, masih melihat, masih ngawasi dan membimbing. Kiai hadir pada santri dan masyarakatnya, dan ini tidak pernah putus. Ini yang khas dari tradisi pesantren salaf di Jawa. Salaf artinya pesantren kuno, pesantren yang masih memegangi tradisi dan juga kebiasaan syariat sebagaimana yang dipraktikkan oleh para ulama-ulama sepuh sampai bersambung kepada Kanjeng Nabi. Maka dari itu tidak benar apabila ada yang punya beberapa kamar ditempati siswa, kemudian pesantren. Ini tentu berbeda. Kiai dan pesantren itu
keteladanannya seperti tadi yang saya ceritakan. Betul-betul mencurahkan, hadir, tidak diwakilkan, memberikan pendidikan kepada para santrinya. Bahkan kiai-kiai sepuh itu sampai meninggal pun ketika sudah wafat, itu masih hadir dalam kehidupan para santrinya. Ini kelebihan yang ada di dunia santri dan pesantren. Maka tentu ini sekaligus menjadi klarifikasi ketika hari ini ada kabar pesantren, labelnya pesantren atau dilabeli pesantren, dikabarkan pesantren, tetapi mempertontonkan tradisi, fenomena, dan juga semacam tindakan ulah yang jauh dari perilaku orang-orang pesantren yang kami pahami. Masyarakat, saya mengajak masyarakat, tentu orang boleh menyebut, punya hak untuk menyebut itu pesantren atau tidak. Tapi pesantren yang saya pahami, sebagaimana saya alami, adalah pesantren sebagai kawah Condro Dimuko, tempat bagi calon generasi ini belajar. Dan pesantren itu ditunggoni, di situ hadir sebagai porosnya seorang kiai yang betul-betul merawat, mendidik, sampai total mengawasi kepada anak didiknya. Hari ini masyarakat kesulitan membedakan apakah mana yang betul-betul pesantren dan mana yang hanya menggunakan label sebagai pesantren. Ini ditambah lagi dikacaukan dengan pesantren itu oleh sebagian masyarakat kita diterjemahkan sebagai Islamic Boarding School. Dalam prakteknya, Islamic Boarding School itu semacam asrama yang malamnya atau siangnya ada penghuninya, para siswa, dan ada kegiatannya. Tetapi kegiatannya tentu tidak menjamin sesuai dengan tradisi pesantren yang tadi saya ceritakan. Nah, ini kan butuh klarifikasi dari masyarakat pesantren. Karena itu jangan dikit-dikit disebut pesantren, jangan dikit-dikit kemudian buru-buru ngaku dilabeli pesantren. Pesantren dalam tradisi masyarakat santri Jawa adalah satu ruang pendidikan yang di dalamnya ada aktivitas pendidikan dan ada tokoh sentral bernama kiai yang mencurahkan kehidupannya, orientasinya kepada para santri. Itu minat dunia hatal akhirah, jalinannya keramat, hubungannya tidak hanya duniawi tapi sampai ukhrawi. Salah satu yang khas kebiasaan para santri adalah mendoakan sang kiai, membacakan Fatihah, dan kiai mendoakan santri, sehingga relasi keduanya ini keramat, tidak hanya formal tapi di atas itu. Pesantren, kiai, santri, dan pendidikan khas di dalamnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.